Jiwaku merindukan Yesus Juru Selamat, bagai rusa merindukan air sungai. Bila duka Dia hibur, susah pun Dia tolong, semua kekhawatiranku ditanggung-Nya. Tuhan bintang fajar terang, bunga bakung indah, Dialah yang terbesar dalam hatiku. Shalom, salam damai sejahtera bagi murid-murid, orang tua murid, rekan-rekan guru, manajemen, dan juga karyawan Sekolah Kristen Kanaan dan Kanaan Global School. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama awali di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya bawakan dengan judul Kunci Kehidupan yang Sukses. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bersama-sama satu tokoh yang secara dunia, tokoh tersebut bisa dikatakan sebagai tokoh yang sukses. Tokoh tersebut bernama Lot. Apa sih bukti-bukti daripada Lot itu bisa dibilang sebagai pribadi yang sukses? Bukti yang pertama, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ya, kita melihat Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kita melihat kesuksesan yang pertama daripada Lot ialah ketika Lot pergi merantau bersama-sama dengan pamannya, yaitu Abram. Dia ikut merantau bersama-sama dengan pamannya, dia ikut pergi bersama-sama dengan pamannya. Dan dia ikut merantau adalah sesuatu hal yang sukses bagi dia. Kenapa? Karena ketika Lot ikut merantau, dia pun punya banyak sekali harta benda. Kita lihat ya. Juga Lot di ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Nah, bagaimana kita bisa melihat bagaimana Lot ketika dia ikut merantau bersama dengan pamannya, dia ikut kecipratan. Pamannya itu kaya raya, dia ikut usaha pamannya, dan dia juga sukses sebagai perantau pada waktu itu, sehingga Lot juga punya harta benda yang cukup banyak. Nah, artinya kita bisa bilang bahwa Lot itu sukses. Setelah itu, ketika Lot mempunyai harta benda yang banyak, Abram meminta kepada Lot, kita berpisah saja, ya, karena gembala saya dengan gembalamu seringkali bertengkar. Wah, tidak bagus pemandangannya kalau gembala kita bertengkar, ya. Lalu Lot melayangkan pandang, Lot melihat, ya, wah, tempat itu sangat bagus. Kita lihat ya di ayat yang ke-10, Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Hal yang kedua yang bisa membuktikan bahwa Lot adalah pribadi yang sukses adalah Lot memilih jalur karir yang benar. Ya, wah, saya bisa mengembangkan harta milik saya. Kenapa? Karena saya berada di tempat yang tepat, ke lembah Yordan. Banyak airnya. Kalau saya punya kambing domba akan berlipat ganda. Artinya jalur kesuksesannya udah benar Lot itu. Ya. Bukti yang ketiga di dalam Kejadian pasal 19 ayat yang pertama dikatakan, Kejadian pasal 19 ayat yang ke-1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika mereka melihat, bangunlah ia, menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lot tinggal di pintu gerbang Sodom. Nah, zaman dahulu, seseorang yang berhak untuk duduk di pintu gerbang adalah orang yang terpandang. Artinya,
Lot itu adalah pribadi yang sukses karena Lot bisa duduk di pintu gerbang Sodom. Secara logika, secara pandangan jasmani, Lot adalah pribadi yang sukses. Usahanya sukses, dia merantau, dia punya berkat, dia punya kesejahteraan, ya. Dia adalah pribadi yang sukses. Namun, ternyata ketika kita tahu kisah daripada Lot, kita bisa berkesimpulan, kesuksesan bukanlah dinilai dari hal-hal yang jasmani. Bukanlah dinilai dari kesejahteraan. Kesuksesan dinilai dari hal-hal rohani. Ya, kalau kita lihat kehidupan Lot, mungkin kita juga tidak setuju Lot dikatakan pribadi yang sukses. Kenapa? Karena kita tahu kehidupan rohani daripada Lot. Lot itu istrinya menjadi tiang garam. Ya, karena istrinya terpaut pada harta miliknya di rumahnya. Lalu Lot juga akhir kisahnya Lot tidak bisa mendidik anaknya. Ya. Lot juga meninggalkan Abram. Ya, kita mengetahui bahwa kesuksesan itu tidak dinilai dari harta yang kita miliki, tidak dinilai dari hal-hal jasmani, tidak dinilai dari kesejahteraan daripada kehidupan kita. Nah, kita bisa berkesimpulan sekarang bahwa orang yang sukses adalah Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Ya, sebentar lagi aku akan mendapatkan mahkota kehidupan." Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang sukses. Kenapa? Walaupun di dunia ini dia miskin, dia menderita, dia kelaparan, tapi di akhir kehidupannya dia mengatakan, "Aku telah memelihara iman. Aku telah mendapat mahkota kehidupan." Nah, kita bisa menilai Lot secara dunia sukses. Dia kehidupannya dipandang, tahtanya dia dapat, hartanya dia punya, ya. Tapi di akhir kehidupan kita tahu hal-hal rohani tidak dia dapatkan. Berbeda dengan Rasul Paulus. Di dunia mungkin menderita, kelaparan, disiksa, tapi dia katakan di akhir kehidupannya, "Aku telah memelihara iman, aku mendapatkan mahkota kehidupan." Nah, pada hari ini, kunci kehidupan yang sukses bukanlah bergantung kepada hal-hal jasmani, tetapi kepada hal-hal rohani. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kita menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita akan akhiri, kita akan tutup di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami semua, sehingga kami semua bisa mendengarkan sebagaimana pada firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kehidupan yang sukses bukanlah bergantung pada hal-hal jasmani, tetapi pada hal-hal rohani. Kiranya Tuhan, kami mau lebih mengutamakan hal-hal rohani dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi manusia-manusia yang sukses dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai setiap aktivitas anak-anak-Mu. Tuhan memberkati juga menyertai aktivitas daripada orang tua murid. Kami juga berdoa untuk program-program sekolah. Kiranya Tuhan, Kau tetap melindungi, Kau tetap menyertai. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah Engkau dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.